Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, monolog sederhana untuk kian terus-menerus melatih kecerdasan, kelembutan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, sebagai insan pertiwi, menjunjung tinggi peradaban yang dirumuskan oleh Syuhada pahlawan kusuma bangsa pendiri Indonesia tercinta. Dalam semangat 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, banyak ragam unggahan yang berkaitan dengan selawat, ragam tausiah bertalian dengan kehidupan mulai dari kelahiran hingga dipanggilnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tema-tema yang beragam itu mengayakan hamba-hamba yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita memperingati Maulid baginda teladan insan sedunia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita cermati ulang. Mengapa patut dicermati ulang? Karena hakikatnya seluruh nabi dan rasul Allah sejak dari Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kesamaan visi dan misinya. Visi dari seluruh para nabi yang direngkuh dalam ajaran Islami, lagi-lagi kita ingatkan diri kita bahwa ajaran Islam, syariat Islam itu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan paripurna oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah peneguhan tauhid. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia adalah untuk menyambung tauhid, peneguhan tauhid, peniadaan seluruh sesembahan. La ilaha illa Allah. Jadi seluruh ilah-ilah dinafikan, ditiadakan. Simbol-simbol patung sebanyak 360 buah di Ka'bah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, dalam berbagai riwayat patung-patung itu berguguran, menunjukkan bahwa gema tauhid telah lahir kembali di tangan insan terpuji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak pada tahun gajah itu dipersiapkan oleh Allah, diutus untuk seluruh alam semesta, baik makhluk yang kasat mata maupun yang gaib adanya. Kemudian yang kedua, seluruh nabi dan rasul-rasul Allah
diamanai untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Karena itu mengingat Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Nabi yang paripurna, maka laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah. Dalam kepribadiannya sejak sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah, maka seorang belia Muhammad, seorang pemuda Muhammad adalah insan yang terpercaya. Karena itu Al-Amin menggema di seluruh Jazirah Arabia, menggema ke seluruh negeri-negeri tetangganya. Akhlakul karimah yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW tak sebatas pada kepribadian yang selalu dibutuhkan bagi seorang, namun ketika melaksanakan politik dagang, maka Rasulullah Muhammad SAW ketika sebelum menjadi nabi sudah dikenal seorang pedagang piawai yang jujur menawarkan dagangannya sekaligus jujur kepada Khadijah yang mengutusnya. Di dalam keputusan-keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan kenegaraan, pemuda yang bernama Muhammad mampu mempertautkan persaudaraan di antara suku-suku bangsa yang ada di Makkah. Ditunjukkan keterpujian akhlakul karimah Rasulullah Muhammad SAW ketika para pemimpin suku bangsa itu selesai membangun Ka'bah untuk periodisasi kesekian kalinya, maka yang meletakkan Hajar Aswad dan menjadi kesepakatan para pemimpin adalah Al-Amin yang terpercaya, pemuda Muhammad yang menjadi Nabi Rasul Allah yang paripurna. Karena itu sangat beralasan argumentatif ketika Rasulullah berhujjah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlaknya siapakah itu? Akhlak seluruh insani. Karena Al-Quran hudalinas wabayinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja. Karena petunjuk manusia, maka siapapun berhak atas kemuliaan Al-Quran. Dan siapapun yang merguk indah nikmatnya Al-Quran, maka dia akan diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Ar-Rahman. Dan yang ketiga, hal yang kami anggap sangat urgen, sangat utama, sangat penting. Kehadiran Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan tata laksana bersujud
menyembah solat yang paripurna. Seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, dalam keimanan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menegakkan sholat. Hanya pembedanya, ketika Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada kewajiban 5 waktu seperti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, katanya para ahli tarikh, ahli sirah nabawi, kewajiban sholat sehari semalam hanya 1 kali 2 rakaat. Sedangkan umat terakhir, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 kali 17 rakaat dalam sehari semalam. Masih ada tambahan-tambahan yang sangat indah. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat mutlak, sesuai dengan hasrat kuat hamba-hamba Allah, penikmat iman, Islam, dan ihsan. Kami angkat 3 hal ini, paripurnanya dengan sholat, karena suatu saat ketika Ibunda Aisyah malam hari bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau yang dijamin surga, engkau yang tidak punya dosa, insan kamil, masih bersusah payah sholat malam sampai pecah-pecah kakimu ya Rasul?" Sembari tersenyum khas dengan penuh kasih sayang dan kelembutan serta kearifan, Rasulullah pun menjawab, "Afala akunu ahdan syakura ya Aisyah? Apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah wahai Aisyah?" Rawahu Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi, salat adalah bentuk syukur. Karena bentuk syukur, maka pantang kalau toh kita sudah menjadi pemakmur masjid dalam salat 5 waktu, pengelana di waktu malam, pada saat hamba-hamba Allah banyak yang tidur di kegelapan malam, jangan sampai kita takabur, karena sholat sesungguhnya adalah upaya hamba untuk bersyukur. Selamat Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan, ridho Allah, sekaligus kita ridho terhadap syariat Allah dan keputusan Allah. Terima kasih dukungannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.